Hari kasih sayang atau Valentine's Day memang rupanya tak sekedar lewat bagi Raffi. Momen ini pastinya lebih terasa kini saat dirinya ditahan di BNN. Selain Pok Nori, juga aktor dan aktris Seniorina Hasyim dan Pong Harjatmo, Raffi juga mendapatkan kunjungan dari Melly Goeslaw, Tamara Geraldine, dan Olivia Zalianty kemarin. Semua datang dari berbagai usia, bahkan yang tak seusia dengan Raffi. Semua datang membawa hadiah Valentine masing-masing. Seperti Tamara yang membawa kue khusus menandai Valentine, dan Melly juga menyatakan ingin memberikan kebahagiaan bagi Raffi di ulang tahunnya nanti 17 Februari. Oh, itu isinya puding, mau tahu aja. Valentine ya, bawa. Iya, soalnya ini hari Valentine. Ya, sebenarnya penting bawa coklat sama bunga, tapi kan kayaknya nggak Raffi banget ya. Insya Allah kalau misalnya teman-teman pada bisa kompakan datang ke sini, datang. Kita kan nggak ada yang tahu besok bagaimana. Di antara teman dan sahabat yang terus mencintai Raffi, ada nama Wanda Hamidah pula. Artis dan politisi cantik ini belakangan memang selalu dikaitkan dengan Raffi. Dan jika ada pertanyaan apakah Wanda juga menyampaikan secara khusus ucapan atau hadiah Valentine, jawabannya hanya senyum malu-malu sejauh ini. Lalu apa jawaban Wanda saat ditanya apa sebenarnya hubungan dia dengan Raffi? Benarkah ada hubungan asmara? Hubungan pertemanan, saya nggak tahu ya, maksudnya takut ini aja. Kalau saya bilang nggak serius, tiba-tiba nanti serius. Nanti saya bilang serius, taunya besok-besok nggak ada apa-apa, gitu kan? Saya nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, gitu. Tapi sejauh ini hanya sebagai teman aja. Semua orang wajib mendapatkan kesempatan. Ya orang baik, kalau orang baik kan gampang disukai ya. Mengaku dekat tapi juga membantah jika bukan pasangan kekasih. Dan sosok Raffi yang ganteng juga kerap ia akui. Dan menurut Wanda pula, ia setiap hari kini intens menghubungi Raffi untuk sekedar menjalin komunikasi dan menanyakan kabar. Bahkan diam-diam ia juga merahasiakan setiap kali menjenguk Raffi. Yang pasti nggak bilang-bilang teman-teman wartawan kalau jenguk. Mau tahu banget ya aja. Ya telepon-teleponan tiap hari melalui penyidik ya gitu. Izin. Ulang tahun buat Raffi. Semoga Allah panjangkan umur Raffi dalam iman, terus dalam keadaan bahagia, sehat, bisa menjalani hari-harinya saat ini yang dalam proses hukum dengan tenang, dengan tabah, dengan bijaksana. Kemudian nanti bisa memulai hidup barunya setelah proses hukum ini selesai dengan lebih baik lagi. Amin. Menurut saya pacaran. Wanda ini kan udah janda ya. Kemudian mau jalan sampai subuh. Ya di sini saya gambarkan Wanda ini tergila-gila sama Raffi. Kalau Raffi yang ke rumahnya Wanda sampai subuh, Raffi yang tergila-gila. Tapi karena Wanda sama subuh, Wanda yang tergila-gila. Tapi apakah Wanda memang hanya teman bagi Raffi? Dari sisi Wanda, itulah pengakuannya berulang kali. Percaya atau tidak berpulang pada masyarakat. Tapi setidaknya ada yang percaya Raffi dan Wanda memang memiliki hubungan pribadi. Dan orang itu adalah Farhad Abbas. Farhad yang sejak kasus Raffi mulai bergulir hingga ia menjenguk Raffi memang selalu berkomentar. Saat itu pun ia berkomentar bahwa Yuni sampai saat ini belum juga menjenguk Raffi. Hingga akhirnya Yuni diberitakan pergi umroh. Lalu bagaimana kini ketika Yuni kabarnya kemarin sudah pulang umroh? Apa komentar Farhad lagi ketika mengetahui Yuni sudah pulang dari Tanah Suci? Di hadapan Raffi kan, bahwa Raffi sayang, aku Yuni Sara, tidak mungkin sejahat itu pada dirimu. Percayalah, kira-kira begitu. Dan apabila bertemu, saya minta juga Wanda Hamidah jangan cemburu dong. Karena ini kan biar bagaimanapun mereka dulu kan hampir nikah. Sudah hidup 4 tahun bersama. Bahkan Raffi sudah cocok dengan anak-anak Yuni Sara. Mudah-mudahan dengan pengakuan bisa membuat Yuni Sara lebih tergugah hatinya untuk menemui orang yang pernah dicintainya. Kalau Yuni datang, saya juga mau datang. Kalau perlu saya antar, kalau saya tungguin, saya antar pulang deh. Yang penting hubungan silaturahmi dia sebagai mantan dengan Raffi bagus. Komentar Farhad memang kadang bisa saja menuai reaksi. Dan kabarnya karena pernyataan-pernyataan itulah Farhad kemarin menerima surat tanpa alamat dan identitas pengirim atau surat kaleng. Lalu apa gerangan isi surat kaleng yang diterima Farhad? Apakah ini akibat dirinya sering berkomentar tentang orang lain? Ya, saya hanya mendapatkan surat sekitar informasi, tapi itu tidak saya publikasikan dan memang mungkin saja itu yaitu mengait-ngaitkan dengan orang-orang yang dituduh berada di belakang atau di balik daripada
kenapa Raffi ditangkap. Sepulang saya dari Yogyakarta, awalnya saya berpikir ini dari Raffi, tapi nggak menyebutkan nama. Itu ketikan ya, menjelaskan kronologis kejadiannya. Kira jika surat ini menyebar luas, ini akan menyudutkan Yuni Shara. Di hari kasih sayang, memang nyatanya banyak cinta untuk Raffi Ahmad. Tapi rupanya yang merindu pada Raffi tak hanya terjadi di gedung BNN. Kemarin rindu Raffi Ahmad juga memuncak di Dahsyat. Dan Olga Syahputra memberi nasihat khusus sepulang dari berlibur dan merayakan ulang tahun di Australia. Seperti apa? Simak setelah yang berikut, tetap di Intens. Nyatanya, memang banyak dukungan untuk Raffi, juga rasa kangen dan ekspresi sayang. Di Dahsyat kemarin, di momen Valentine Day, kerinduan pada Raffi Ahmad seolah memuncak. Olga Syahputra yang 8 Februari lalu merayakan ulang tahun dengan jalan-jalan ke Australia juga merasakan hal yang sama. Kisah kerinduan pada Raffi Ahmad dan cerita Olga di Australia akan hadir setelah yang satu ini.